Puji Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Selamat hari Paskah untuk kita semua, di mana Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua. Kuasa maut tidak lagi menguasai kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebelum itu saya mau minta maaf karena agak terlambat, karena lampu mati dan juga kami sedang mempersiapkan genset. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi kami katakan Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kami hampiri kata kasih
dilayakkan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk Terima masuk ke kasih, dalam Tuhan. hadirat Tuhan. Terima kasih. Seberapapun yang kami yang ada Tuhan, baik kami yang ada di pastori Tuhan, maupun kami yang ada di rumah, bahkan di seluruh dimanapun berada Tuhan, kami percaya Roh Allah yang satu yang akan mempersatukan kami untuk lebih dalam lagi memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami berdoa menguduskan ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus akan memberikan hikmat, akan menjagai dan akan memberkati ibadah kami ini sehingga layak dan menjadi dupa yang harum bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang melayani Engkau di pagi hari ini Tuhan. Persiapkan kami jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita saling tos satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik. Mari kita berikan terbaik buat Tuhan kita. Kita akan bersorak-sorai merayakan kebangkitan Tuhan hari ini. Haleluya. suku dan bangsa. Kami berdiri Tuhan,
Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara manis Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita ibadah. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lain. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada
Haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan, pengagungan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, memberi kami kesempatan ada di hadirat-Mu di momen kebangkitan Kristus dalam peringatan hari ini. Tuhan, kami percaya dimanapun setiap umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu bersekutu di dalam Engkau, kami percaya Engkau Allah ada dalam setiap kami. Dan kiranya Tuhan berkenan atas setiap ibadah kami hari ini, Tuhan, yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah pujian sembah kami menyukakan hati Tuhan. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Allah adalah kekuatan Allah yang berkuasa menyelamatkan setiap kami yang percaya. Untuk itu kami berdoa ketika firman Allah disampaikan, kami minta Roh Kudus bekerja dengan kehebatan kuasa-Nya untuk membuat kami percaya kepada firman Allah. Karena kami percaya ketika firman Allah disampaikan, setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang dalam beban dan pergumulan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Berfirmanlah Engkau mengurapi setiap kami yang terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya siap diberkati, katakan amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah dalam memperingati hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Walaupun kita terbatas situasi dan tempat yang biasanya kita ada bersama berkumpul dalam rumah Tuhan, dalam gereja, tapi sekarang kita masing-masing di rumah. Dan saya berharap seluruh jemaat El Shaddai yang ada di rumah sedang duduk diam menyaksikan pemberitaan firman Allah. Dan kita harus percaya bahwa ketika firman Allah disampaikan, kita diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita mengangkat Alkitab kita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat Alkitab Saudara, dan kita katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Baik saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-12. Saya hanya ingin membacakan satu ayat saja, dan kita akan melihat ayat-ayat yang akan mendukung ayat pokok kita pada hari ini. Saya bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara, dalam peristiwa Yesus bangkit dari kematian, memunculkan satu pertanyaan dari salah satu murid yang sangat dipercaya Tuhan, yang pada akhirnya walaupun dia menyangkal Yesus, tetapi dari pertanyaan Petrus di dalam hati, itulah yang akan kita coba bahas di hari ini. Tapi sebelum kita lebih jauh melihat inti dan makna daripada kebangkitan Kristus di hari ini, saudara, ketika saudara baca dalam kitab Injil, saudara akan menemukan ada banyak cerita-cerita yang saya anggap ini adalah suatu cerita yang bisa memunculkan rasa kelucuan, atau mungkin juga bisa memunculkan sebuah tanda tanya bagi kita sekalian. Kenapa? Karena ketika peristiwa Yesus bangkit dari kematian, apa yang terjadi dengan murid-murid pada waktu itu? Yang pertama dialami oleh seorang Maria.
Alkitab katakan pada waktu dia pergi menjenguk ke kubur dengan tujuan dia ingin merempah-rempahi mayat Yesus. Sambil di jalan dia bertanya, siapakah gerangan yang bisa menggulingkan batu yang begitu besar? Tapi tiba-tiba ketika dia melihat batu yang besar itu telah terguling dan pintu kubur terbuka, muncullah pertanyaan di dalam dia, siapakah gerangan yang telah mencuri dan mengambil mayat Yesus? Lalu pada akhirnya dia menyampaikan kepada murid-murid, Yesus telah diambil orang dan tidak tahu mereka taruh di mana. Itu sesuatu yang muncul pada waktu itu. Lalu kita belajar dalam Alkitab bahwa murid pun juga pergi, yaitu Petrus termasuk Yohanes. Tapi di sini diceritakan tentang Petrus. Lalu Petrus datang menjenguk juga untuk melihat bukti apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada waktu dia lihat dan masuk di dalam kubur, ternyata yang ada hanya kain kapan yang dulunya waktu Yesus mati membalut tubuh dia, termasuk serban yang mengikat kepala. Tapi tubuh Yesus tidak ditemukan. Ya. Lalu ketika Petrus sedang kembali berjalan, muncul cerita selanjutnya dari Maria. Dia duduk sambil menangis dan bertanya, kira-kira siapa gerangan yang mencuri mayat Yesus? Lalu datanglah satu pribadi dan berkata, hai ibu, mengapa engkau menangis? Dia langsung menuduh orang ini seakan-akan dia yang mengambil mayat Yesus. Dia berkata, kalau engkau yang mengambilnya, tolong kembalikan kepada saya. Ya, ini cerita yang muncul, yang saya anggap sesuatu yang lucu, tetapi sebenarnya ini sebuah cerita kebenaran yang perlu kita renungkan. Lalu kepada murid-murid pada umumnya, yaitu 12 murid, salah satunya sudah mati, yaitu Yudas, dan yang lainnya mereka sedang bersembunyi dalam satu ruangan karena mereka ketakutan pada masa-masa itu. Lalu ketika kabar disampaikan kepada mereka tentang kebangkitan Yesus, Alkitab berkata, murid-murid berkata, itu omong kosong. Ya, itu cerita omong kosong, tidak berbobot dan tidak punya alasan. Ya, padahal kita tahu firman Allah, sebelum dia mati di atas kayu salib, Yesus telah berulang-ulang menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia akan diserahkan kepada Yahudi, kepada umatnya, dan dia disalibkan dan mati. Dan sesudah itu dia dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan kita belajar dalam kitab Injil, Yesus berulang-ulang kali menyampaikan kepada murid-murid. Supaya apa? Supaya kalau peristiwa itu terjadi, mereka sudah tahu hari ketiga dia pasti bangkit. Ya. Supaya mereka jangan bingung dan jangan heran dengan peristiwa yang ada. Mari kita belajar firman Allah. Kemungkinan besar di antara kita orang Kristen dan orang percaya, dan saya berharap itu tidak terjadi bagi jemaat El Shaddai yang ada. Jangan sampai ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, tapi kita masih bingung, kita masih ketakutan, tapi kita masih juga bertanya-tanya apa yang sedang terjadi sebenarnya. Ya. Jangan sampai. Nah, dari sisi yang lain, yang menjadi saksi mata kebangkitan Yesus kita tahu adalah para penjaga. Dan itu diceritakan dalam Alkitab karena mereka menyaksikan langsung bagaimana peristiwa yang terjadi dalam lubang kubur. Kita tahu batu kubur dimeterai. Kedua, dijaga ketat oleh para penjaga yang dibayar khusus. Tapi kebangkitan Kristus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ya. Sekuat apapun yang ingin membatasi kebangkitan Kristus itu tidak pernah akan terjadi. Dan terbukti para penjaga menyaksikan. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menggulingkan batu, karena batu itu terbaterai, bahkan dijaga begitu kuat. Tetapi mereka menyaksikan secara langsung ada kuasa yang hebat terjadi, yang tanpa campur tangan manusia menggulingkan batu itu. Ya. Tetapi pada akhirnya cerita dalam Alkitab, para imam bersekongkol dengan mereka, membayar mereka untuk menyebarkan satu kebohongan bahwa Yesus bukan bangkit tapi dicuri orang. Tetapi lalu apakah berita itu akan membatasi kebangkitan Kristus? Tidak. Ya, karena bukti-bukti firman Allah katakan Yesus benar-benar bangkit.
Karena itu kita coba ingin menelaah, kita mau renungkan. Waktu Petrus mengalami kuasa kebangkitan Kristus, walaupun dia belum bertemu secara langsung, tapi ada satu pertanyaan yang sangat menarik yang perlu kita coba renungkan dalam hidup ini adalah, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Jadi Petrus bertanya tentang apa sih sebenarnya yang telah terjadi dengan mayat Yesus. Ya, apa sih yang telah terjadi dengan mayat Yesus? Walaupun sebenarnya mereka melihat kubur kosong, tapi bukti mayat Yesus mereka tidak pernah lihat. Karena itu muncul pertanyaan bagi Petrus bahwa apa yang terjadi. Nah, pertanyaan ini Petrus arahkan kepada Yesus. Tapi ini pertanyaan saya mau balikan kepada kita semua. Kira-kira ketika kita percaya Yesus telah bangkit dari kematian, apa yang telah terjadi dalam diri setiap kita orang percaya? Itu yang penting. Ya. Karena ternyata ketika kita belajar dalam Alkitab, kebangkitan Kristus itu adalah untuk setiap kita, orang yang percaya. Kenapa? Karena akan menjadi sia-sia kematian Yesus, akan menjadi sia-sia penderitaan Yesus, akan menjadi sia-sia proses sampai dia dikuburkan kalau ternyata dia tidak bangkit. Makanya ketika Yesus bangkit, seharusnya ada sesuatu yang terjadi. Waktu Petrus bertanya apa sih gerangan yang terjadi, dan terbukti memang terjadi sesuatu tentang Yesus. Yesus bukan mayat lagi, tapi dia adalah pribadi yang hidup. Dan dia menyatakan diri kepada murid-murid. Dan melalui kebangkitan Kristus, iman Allah berkata, murid-murid yang tadinya ketakutan, heran-heran, artinya bingung dengan peristiwa yang terjadi, tapi ketika mereka mengalami kebangkitan Kristus, mengubah seluruh aspek kehidupan. Yang tadinya mereka ketakutan, tapi sekarang mereka bersorak-sorai. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus sudah mati buat kita, Yesus sudah dikuburkan buat kita, menyelesaikan dosa. Tapi kalau saudara tidak mengalami kebangkitan Kristus, maka hidup ini pun juga adalah sia-sia. Yesus harus bangkit. Dan pertanyaan, kalau Yesus bangkit, apa yang telah terjadi dalam setiap masing-masing kita? Ini yang perlu kita renungkan. Nah saudara, saya membaca satu ayat untuk menuntun kita melihat kebenaran, makna atau arti kebangkitan Kristus bagi kita hari ini. Sebenarnya ada begitu banyak hal, tapi hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal saja untuk menjadi pegangan bagi kita dalam kita memperingati kebangkitan Kristus. Roma pasal 10 ayat 9 berkata begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, intinya adalah ketika kita memperingati kebangkitan Kristus, kita harus benar-benar percaya bahwa Yesus bangkit. Itu dasar dari kekristenan yang sebenarnya. Kalau saudara masih ragu-ragu, kalau saudara masih tidak percaya, maka saya yakin dan ingin memastikan pengorbanan Yesus itu cuma hanya sia-sia, tidak ada manfaat bagi kita. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib dan dia dikuburkan adalah merupakan sebuah titik kemenangan orang Kristen pada saat dia bangkit. Karena itu saudara pun juga jangan cuma percaya Yesus mati, dikuburkan, kita pun juga harus percaya bahwa dia dibangkitkan. Karena kalau kita percaya Yesus bangkit dari kematian, itulah dasar dari segala bentuk kebenaran kekristenan kita. Kenapa? Karena Paulus pernah bercerita tentang masalah yang sedang terjadi di jemaat Korintus. Ada satu masalah yang serius yang dialami oleh jemaat Korintus, yaitu adalah mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, tidak percaya
adanya kebangkitan orang mati. Lalu kalau kita belajar dalam pembahasan Paulus 1 Korintus pasal 15, saudara akan temukan bagaimana Paulus menjabarkan, menjelaskan dengan begitu rincinya supaya jemaat Korintus jangan sampai keluar dari ajaran kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Lalu saudara kita temukan dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20, saudara akan temukan di sana statement Paulus, kalau seandainya benar-benar Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, maka percuma kita jadi orang percaya. Ada lebih baik kita hidup ini dan itu, maka mati tinggal menunggu hukuman. Itu Paulus punya statement. Tapi lalu pada akhirnya dia tutup dengan satu kesimpulan. Intinya adalah Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Lalu ketika dia bangkit dari kematian, itu pertanda ada orang mati dan bangkit. Ada kebangkitan dari orang mati. Ya, itu kebenaran. Jadi pada dasarnya adalah kita percaya dulu. Berprosesnya percaya itu urusan masing-masing. Nanti kita akan belajar. Nah, saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Allah bagi kita. Kalau Yesus bangkit dan kita merayakan tiap tahun, baik kematiannya, penguburannya, sampai kepada kebangkitannya. Pertanyaan, apa yang terjadi kepada Yesus? Alkitab telah membuktikan apa yang telah terjadi, dan dia benar-benar hidup. Nah, sekarang pertanyaan itu saya balikan. Jika engkau yang percaya Yesus bangkit dari kematian, tiap tahun kita merayakan, apa yang telah terjadi dalam diri kita? Itu yang harus menjadi pergumulan buat kita. Intinya adalah ketika Yesus menyatakan diri kepada murid-murid, dia bertanya, aku hidup nih, aku bukan mayat nih. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, apa yang telah terjadi dalam hidup kalian? Ini pertanyaan dan pergumulan. Ya, karena itu kita coba memaknai kebangkitan Tuhan hari ini. Yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Hal yang pertama yang harus terjadi dalam diri kita, dan ini menjadi pergumulan masing-masing kita ketika Yesus bangkit. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Katakan amin. Saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, firman Allah berkata sesuatu pasti terjadi. Saudara, mau tidak mau sesuatu itu pasti terjadi. Ya, ini bukan pilihan sebenarnya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, oleh rahmat-Nya yang begitu besar, oleh kasih-Nya yang begitu besar, Dia bukan hanya mengaruniakan anak mati di atas kayu salib, tapi oleh kemurahan yang besar pula, firman Allah berkata, Dia membangkitkan Yesus dari kematian. Buat apa Yesus dibangkitkan? Karena Alkitab katakan, karena justru kebangkitan, kelahiran baru tercipta. Kelahiran untuk apa? Alkitab katakan kelahiran baru diciptakan, diberikan Allah kepada kita untuk satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Jadi saudara, kita tahu ketika Yesus mati, kita pun juga mati. Itu percaya. Ketika Yesus dikuburkan, kita pun juga dikuburkan. Tapi ketika Yesus bangkit, kita juga bangkit. Itu rumus firman Allah. Ya. Kenapa kita bangkit? Ada satu hal yang baru yang muncul dari hidup. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dan jawabannya itu adalah ayat ini. Artinya bahwa apa yang telah terjadi, adakah kelahiran baru itu terjadi dalam hidup? Pada waktu engkau sedang memperingati pengorbanan Yesus, seharusnya engkau sedang mengalami hidup yang baru. Hidup yang baru itu Alkitab katakan dipenuhi dengan pengharapan. Kalau hidup yang penuh dengan pengharapan, saya percaya orang yang punya pengharapan tidak pernah kecewa dengan hidup.
Orang yang punya pengharapan tidak pernah takut tentang hidup. Orang yang punya pengharapan selalu punya kebahagiaan dan sukacita. Walaupun banyak hal masalah terjadi, tapi pengharapan yang dia punya, itulah yang akan mengcover hidup dan segala penderitaan yang terjadi. Dan pengharapan itulah yang akan menjadikan hidup itu adalah baru. Kalau yang dulu, Alkitab katakan, kalau kita masih mengenakan tubuh yang lama, kita kena cubit aja kita menangis gitu. Kita kena senggol aja kita cemberut. Tapi kalau hidup yang baru, jangankan cubit senggol, saudara diinjak-injak, dihina-hina, mukamu tetap senyum. Kenapa? Karena hidup penuh dengan pengharapan. Itu beda orang mengalami kebangkitan. Ya. Nah saudara, saya mau jabarkan tentang hidup yang baru. Roma 6 ayat 4 berkata begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kebangkitan menciptakan hidup baru dalam hidup kita. Haleluya. Jadi orang yang mengalami kebangkitan Kristus adalah orang yang hidup baru. Amin. Itu hidup baru penting. Kenapa? Kalau hidup baru itu penuh dengan pengharapan. Nah, kita coba mau lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Berprosesnya hidup baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau yang baru belum datang, berarti siapa yang ada? Yang lama. Dan hidup baru dan lama itu beda. Ya. Tapi orang yang percaya kebangkitan Kristus, saya terlalu yakin hidupnya baru. Amin. Nah, saya mau lihat, mau sampaikan kepada saudara, tipe orang hidup baru itu seperti apa sih? 1 Petrus 2 ayat 2 jelas sekali di sini katakan, saudara mau tahu ini orang hidup baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang karena kebangkitan. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ini kan bicara lahir baru, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya. Orang yang hidup baru karena kebangkitan Kristus adalah orang yang selalu merindukan air susu yang murni. Orang yang selalu merindukan akan Allah. Orang yang selalu butuh Tuhan. Orang yang selalu haus lapar akan hadirat Allah. Orang yang sangat-sangat sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Itu orang hidup yang baru. Dan Alkitab katakan, selain dia rindu akan Allah, firman Allah berkata, dia mengalami pertumbuhan. Jadi orang yang hidup baru, tandanya selain rindu akan Allah, orang yang selalu cari Tuhan, orang yang selalu mencari kerajaan Allah, orang yang selalu mengutamakan Tuhan, adalah juga orang yang terus mengalami pertumbuhan secara rohani. Pemazmur menggambarkan orang yang bertumbuh secara hebat itu, dia gambarkan seperti ini, sampai putih rambut pun, sampai tua pun dia tetap segar, dia tetap berbuah. Artinya fisik boleh tua, tapi kekuatan Allah selalu harus berlimpah-limpah. Kaleb pun pernah mempraktekkan hidup yang bertumbuh dalam masa sulit di tanah Kanaan, di tanah yang padang gurun, masuk ke tanah Kanaan. Ketika dia sampai di tanah Kanaan, dia klaim pegunungan Hebron. Dia berkata, "Hai Yosua, kau tahu, engkau telah mendengar janji Allah lewat Musa bahwa gunung itu Tuhan beri kepadaku. Kau tahu, saya simpan ini kalimat. Dulu waktu itu usia saya 45 tahun, sekarang aku 80 tahun." Berapa tahun dia menanti janji Allah, tapi dia berkata kepada Yosua, "Saya tidak pernah takut berperang." Kenapa? Karena kekuatanku yang dulu 40 tahun, sekarang aku 80, tidak pernah berkurang. Sama. Itulah orang yang bertumbuh ke arah Tuhan. Jadi orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang yang semakin hari seharusnya tambah kuat. Amin. Seharusnya tambah segar.
seharusnya tambah semangat di dalam Tuhan. Ya, bukan tambah loyo, bukan tambah noe. Walaupun kita ada di dalam masalah virus, walaupun saudara hanya ada di rumah, tapi tunjukkan engkau terus bertumbuh ke arah engkau, oleh karena sebab kebangkitan Kristus terjadi bagi kita. Ciptaan baru Tuhan beri kepada kita. Haleluya. Jadi itulah yang diajarkan oleh firman Allah tentang kebangkitan. Ciptaan baru harus terjadi. Apa benar engkau sedang mengalami cipta baru? Yang selalu merindukan Allah dan yang terus mengalami pertumbuhan ke arah Tuhan. Karena itu Kolose 3 ayat 1 berkata, carilah perkara di atas, di mana dia duduk diam. Ya, haleluya. Itu poin pertama, kita memaknai kebangkitan Kristus, kita hidup baru. Hidup baru itu harus cari Tuhan, utamakan Tuhan, haus akan Allah, dan dia harus bertumbuh. Itu yang harus terjadi. Yang kedua, kebangkitan Kristus bagi kita, Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Selain Allah mengaruniakan hidup yang baru, ternyata kebangkitan Kristus adalah untuk pembenaran kita. Seperti apa pembenaran itu? Saya ingin mau yakinkan kepada kita semua. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia bereskan dosa kita. Benar. Waktu Yesus dikuburkan, dosa kita dikuburkan. Waktu Yesus bangkit, itu membuktikan bahwa dosa kita beres. Ya, itu pembenaran. Dari mana Allah tahu kita benar? Ketika kita mengalami kebangkitan Kristus. Ketika kita mengalami proses bagaimana kita mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Karena kebangkitan itu adalah bukti jaminan pembenaran kita. Dan waktu Yesus bangkit dari kematian, dia kasih tahu kepada Bapa, nih mereka ini sudah benar melalui proses, dan dia bangkit. Jadi kebangkitan itu adalah alasan kita dibenarkan. Tapi pertanyaan, apa yang terjadi dalam diri kita, itulah pembenaran. Kalau tidak terjadi sesuatu, alasan apa yang engkau berkata bahwa engkau mengalami pembenaran? Kali ini kebangkitan jaminan. Dan bukti itu jelas. Jangan pernah berkata bahwa engkau dibenarkan kalau Yesus sendiri tidak bangkit. Bahkan kita tidak bangkit gitu. Tapi ketika kita bangkit, dari mana kita tahu bangkit? Kita mengalami ciptaan baru. Seperti apa? Kita merindukan Allah selalu. Kita terus bertumbuh ke arah Tuhan. Itu bukti kita dibenarkan. Ya kan? Nah, kalau kita dibenarkan setiap saat dan waktu, wow. Firman Allah berkata berkat Tuhan menjadi bagian setiap kita. Puji Tuhan. Jadi selain ciptaan baru ada pembenaran sebenarnya. Bukti engkau dibenarkan. Ya. Bagian yang paling terakhir saya mau tutup khotbah hari ini. Makna kebangkitan buat kita. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ini luar biasa. Saya mengajak kita baca bersama jemaat Tuhan yang ada di rumah. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Ini pernyataan firman Allah. Kita percaya kalau Yesus bangkit, maka kita juga harus percaya setiap orang yang mati di dalam Yesus pasti bangkit dan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Saudara tahu ini makna dari ayat ini? Artinya kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kita bahwa ketika kita mati di dalam Yesus, kita pun juga pasti akan bangkit dan dikumpulkan bersama dengan Dia. Ini jaminan. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah jaminan kebangkitan kita di masa yang akan datang. Kalau Yesus tidak bangkit, jangan berpikir kita akan bangkit juga. Tapi Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika, jika engkau percaya Yesus bangkit, maka itu jaminan buat engkau mati kelak Dia bangkitkan. Dan kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Saudara ingat sangkakala ke-7 dalam kitab Wahyu. Ketika bunyi nafiri itu ditiup, apa yang terjadi?
Alkitab katakan orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang akan lebih dulu bangkit dan berjumpa dengan Dia di surga. Kenapa kita bangkit? Karena Yesus sudah bangkit buat kita. Jadi kebangkitan Kristus adalah jaminan atas kebangkitan kita juga di masa yang akan datang. Jadi bersyukurlah, percayalah, dan pertahankan keyakinan bahwa kita punya Yesus yang jadi jaminan kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Haleluya. Karena itu jangan cuma sekedar kita merayakan, tapi kita juga harus bertanya dalam diri kita, kebangkitan Kristus hari ini apa yang telah terjadi dalam diri saya. Jangan dulu ukur orang lain, jangan ukur terjadi kepada siapapun. Kebanyakan kita kan sibuk mengukur kekristenan kepada orang lain, tapi tanpa kita bertanya apa yang telah terjadi dalam diri saya ketika Yesus bangkit. Haleluya. Sebagai ayat bagian yang paling terakhir untuk menutup bagian yang ketiga bahwa jaminan kebangkitan akan datang, Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat 11 ini adalah pengakuan jujur daripada Paulus dalam dia menghayati kebangkitan Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara ingin mengalami kebangkitan di dalam Dia, yang pada akhirnya ketika kita bangkit, kita akan berjumpa dengan Dia, yang Alkitab jamin waktu kita dibangkitkan dari kematian, kita diizinkan berjumpa dengan Dia di awan-awan ketika Dia datang kelak. Oh, kita akan berjumpa dengan Anak Allah Juru Selamat, Raja di atas segala raja, yang Alkitab katakan segala lutut, semua lidah akan mengaku, bahkan semua mata akan memandang Dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara rindu kebangkitan? Mari kita belajar kerinduan, dan Paulus menitipkan kebenaran. Kalau engkau ingin benar-benar mengalami kebangkitan di masa yang akan datang, Paulus ajar, yang ku kehendaki. Saudara tahu bicara tentang kehendaki artinya segala sesuatu yang diinginkan oleh Paulus, ini yang menjadi prioritas utama dari Paulus. Yang pertama, mengenal Dia. Karena itu ciptaan baru yang Tuhan beri, kenalilah Allahmu. Lebih lagi, berjumpa dengan Tuhan dan kenalilah Dia secara keseluruhan. Kedua, kenalilah kuasa kebangkitannya. Efesus bilang kuasa itulah yang membangkitkan Kristus. Kuasa itu juga ada pada saudara. Percaya tidak percaya, di dalam kita ada kuasa itu. Yang bagaimana Yesus dibangkitkan, kuasa itu juga akan membangkitkan kita. Yang akan terus memberi hidup di dalam setiap kita. Kenali Allahmu, kenali kuasa kebangkitan. Ketiga, kenali rahasia kemenangan Yesus di dalam penderitaan. Saudara tahu penderitaan bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Penderitaan bisa membuat orang berdosa kepada Tuhan. Tapi kalau engkau mengenal rahasia kemenangan Yesus dalam penderitaan, saya percaya engkau pun juga tidak akan pernah berdosa atas setiap penderitaan dan masalah yang sedang terjadi. Dan yang paling terakhir, sehingga kita menjadi serupa dengan kematian. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Yesus telah bangkit dari kematian, dan kita pun juga harus percaya kita telah bangkit dari kematian, yang seharusnya hidup ini terus mengalami perubahan dari hari ke hari sampai kita mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus di surga. Sehingga Alkitab katakan kita pun ketika mati, kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Amin. Ini firman Allah untuk kita semua. Karena itu, mari kita bertanya-tanya dalam hati, apakah gerangan yang telah terjadi dalam hidup saya? Hari ini saya sedang memperingati kebangkitan Kristus. Apa benar-benar itu sedang terjadi dalam hidup saya? Ciptaan baru yang terus merindukan Allah, yang terus bertumbuh ke arah Tuhan. Hidup yang telah dibenarkan. Benarkah engkau percaya hidupmu dibenarkan? Yakinilah itu dalam hidup. Dan yang ketiga, engkau harus percaya engkau pasti akan bangkit di masa yang akan datang dan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan pasti memberkati semua kita. Apapun bentuk pergumulanmu, biarlah kuasa kebangkitan Kristus mengubah, memulihkan setiap kita dalam setiap perjalanan pengiraan kita kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Kita kira pujian dan berkata, bukan dengan barang yang fana. Tuhan membayar dosa kita, tapi dengan darah yang mahal. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau merenungkan firman Allah. Terus pertanyakan, apakah gerangan yang telah terjadi dalam kebangkitan Kristus dalam hidup ini? Haleluya. Haleluya. Yang dulunya engkau takut, yang dulunya engkau kecewa, yang dulunya engkau sakit hati, yang dulunya engkau mungkin dalam tekanan, tapi ketika engkau menghayati kebangkitan Kristus, engkau juga bangkit. Dan ketika engkau bangkit, seharusnya hidupmu ciptaan baru yang penuh dengan pengharapan, yang akan mengubah hidup dalam setiap apapun. Haleluya. Katakan, bukan dengan barang-barang, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Amin, amin Tuhan. Dengan darah yang mahal. Haleluya. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita ketika Yesus bangkit, dan kalau benar-benar bangkit bersama dengan Yesus, seharusnya yang lama engkau sudah tinggalkan. Seharusnya yang lama engkau telah buang jauh. Engkau sudah bertumbuh berkembang dalam hidup yang baru, yang penuh dengan kemenangan dan pengharapan. Haleluya. Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah pada kami Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah pada kami Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Amin. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang lemah dikuatkan, Amin. bagi jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, bagi jemaat Tuhan yang punya pergumulan diberi pertolongan. Karena kami percaya kuasa kebangkitan sedang bekerja dalam hidup kami, yang membawa hidup kami terus bertambah-tambah berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan saudara. Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi, selamat Hari Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pasti. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah, angkat tanganmu. Barangkali diangkat tangan kiri, taruh di dada. Haleluya. Haleluya. Tiada janji yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak, terima kasih buat ibadah kebangkitan hari ini. Sebelum kami tamatkan Tuhan, kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang mengangkat tangan di hadapan Engkau. Tangan kiri mereka taruh di dada, percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang mereka gumuli hari ini, kami berdoa sepakat meminta di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mereka ditolong Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Mereka disembuhkan Tuhan. Mereka dikuatkan Tuhan. Mereka dipulihkan Tuhan. Mereka dibebaskan Tuhan. Siapapun yang mereka gumuli, pertolongan Tuhan ajaib, ajaib, ajaib bagi jemaat Tuhan. Bahkan setiap mereka yang menyaksikan secara langsung melalui media yang ada, dimanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Yesus, berkat-Mu terjadi atas mereka. Tuhan, sepakat kami meminta kepada Engkau, kami memohonkan belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, atas masalah yang sedang terjadi. Tuhan, kami berdoa, lindungi, jagai bangsa ini. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atas bangsa ini. Terlebih virus yang sedang bertambah-tambah dalam bangsa ini. Kami berdoa kepada Bapa, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari virus yang ada, Tuhan. Kami minta biarlah darah Yesus melindungi bangsa ini. Untuk itu sepakat kami meminta kepada Tuhan dalam anugerah Engkau, setiap mata rantai virus yang sedang berlaku di hari-hari ini, kami putuskan di dalam nama Yesus. Kami putuskan di dalam nama Yesus, biar semua dalam kendali kuasa Tuhan. Setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Para petugas yang dipercayakan, beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Pemerintah sebagai pelaku Tuhan dalam menangani masalah yang ada, Tuhan karuniakan kemampuan. Terlebih untuk daerah NTT, Kabupaten Rotendao, kami menatang di hadapan Tuhan. Kami percaya daerah ini ada dalam perhatian, perlindungan, dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Keluarga besar El Shaddai diberkati Tuhan. PAUD, PPA, bahkan juga buat Eagle, kami percaya diberkati Tuhan.
bahkan keluarga-keluarga kami yang jauh di mana mereka berada, kami percaya diberkati Tuhan, ditolong, dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami akan terus mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup ini sampai kami mengalami Tuhan yang sesungguhnya dalam setiap kami. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan pulang bagi yang pulang, kami yang tinggal yang tinggal. Kami percaya semua kami dalam perlindungan Tuhan. Kami akhiri ibadah kebangkitan Kristus hari ini dan segala syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih, marilah kita pulang. Bawalah berkat, rahmat, kasih dari Allah Bapa, cinta dan sayang daripada Tuhan Yesus, pertolongan, bimbingan daripada Allah Kudus akan tetap tinggal menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita percaya diberkati, katakan amin. 1, 2, 3. Shalom buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.